Shalom saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Kita persiapkan hati kita mau angkat pujian, kita mau beribadah pada Tuhan. Semua pujian penyembahan kita semua ada untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kita akan pujian kita sama-sama. Oh Bapa yang mengasihi, yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
Baik saudara jemaat sekalian, kita sama-sama berdoa untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menghantar kami bertemu bersama-sama, di mana kami boleh mendengar puji-pujian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Semua pemirsa yang akan mendengarkannya dan akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami membuka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, saudara terkasih? Ya, kita mau menaikkan ibadah kita, pujian kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, dan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kami semakin bersuka cita di dalam kami mengiring akan Tuhan. Sekalipun di tengah badai kehidupan sedang menerpa bangsa ini, namun kami percaya firman-Mu adalah lawatan dan jawaban bagi kami. Terpujilah Engkau, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita membaca saja, nanti saya akan perjelaskan satu persatu ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama di dalam ayat 11 saja dulu. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur bersama-sama kalau pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tadi kita sudah diantar untuk memuji nama Tuhan, dan kinilah saatnya kita mendengarkan apa yang menjadi arahan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi doa Nehemia bagi orang Israel. Saya ingin mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Oleh sebab itu Nehemia ini mengajak kepada kita untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengatasi setiap badai kehidupan yang sedang melanda kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, baik dalam pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Semua mengalami masalah. Masalahnya adalah kita harus tinggal di rumah saat ini oleh karena penyakit virus corona. Nah saudara-saudaraku, ini merupakan bukan saja masalah pribadi, bukan saja masalah kelompok, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita agar supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Firman Tuhan ingin mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi ketika badai datang menerpa hidup kita. Nah saudara-saudara, ada 5 langkah penting untuk menyatakan bahwa di dalam nama Yesus tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Saya ingin mau katakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dan saya juga sudah katakan di atas tadi bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal sebagai tema saya pada pagi hari ini. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukanlah satu kebetulan ketika kita membaca Nehemia ini. Nehemia juga menghadapi satu problema, memang berbeda. Bukan virus, tetapi Nehemia menghadapi satu problema. Dia melihat bangsanya mengalami tekanan yang sangat luar biasa, baik sisi ekonomi maupun mereka berada di dalam ranah pembuangan. Nah saudara-saudara, Nehemia dia adalah seorang yang kita sudah baca firman Tuhan tadi. Dia adalah seorang juru pelayan daripada Raja Artasasta I. Jadi dia sebagai juru minum, dia melayani Raja Artasasta. Lalu ketika Nehemia datang membawa makanan dan minuman kepada Raja Artasasta, ketika Raja melihat dia tidak biasa-biasanya Nehemia seperti ini. Nehemia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia sedang pikirkan tentang bangsanya. Namun dia takut ucapkan itu kepada Raja Artasasta, karena raja inilah yang meruntuhkan tembok Yerusalem. Nah tujuan Nehemia adalah agar supaya orang-orang Israel bisa kembali daripada pembuangan, masuk kepada Yerusalem kembali. Nah saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa
ternyata Nehemia punya solusi yang jelas dan sudah terpapar, di mana kita akan membaca satu persatu nanti. Saudara, langkah Nehemia yang pertama adalah yang terjadi kepada Nehemia. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari daerah-daerah dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan dan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dari ayat ini kita bisa melihat dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Israel sedang mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Hidup di dalam pembuangan itu bukanlah satu hal yang mudah. Itu adalah satu hal perjuangan. Nah, saudara-saudara, bukanlah satu kebetulan ketika saya membaca ayat ini mengingatkan apa yang terjadi di tengah bangsa-bangsa. Tetapi saya belajar kepada Nehemia. Nehemia dalam memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Dan sebelum dia melakukan segala sesuatu, ketika Raja Artasasta menanyakan, mengapa engkau muram? Mengapa engkau begitu gelisah? Apa gerangan yang sedang terjadi kepada hidupmu? Secara manusia, dia bisa takut untuk menjelaskan kepada Raja Artasasta, karena beliaulah yang meruntuhkan tembok Yerusalem. Akan tetapi, satu hal keberanian yang dilakukan oleh Nehemia. Kenapa dia begitu berani? Karena dia tahu di dalam Allah Bapa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Itu yang menjadi tekad dia untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara, perhatikan baik-baik. Saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Ayat yang keempat dikatakan demikian, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Perhatikan kata-kata ini. Ucapan Nehemia seharusnya juga menjadi ucapan kita di hari demi hari di mana kita sedang menghadapi badai. Ucapan Nehemia adalah satu pembelajaran penting di mana kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang gagal dan Dia melakukan hal yang sama persis apa yang menjadi kemauan Tuhan. Ketika saya berkhotbah tentang ini, saya mengingatkan satu pujian yang dibawakan oleh Pak Tony Mulya. Tuhan, kuberikan semuanya. Ketika saya pelajari lagu ini dan apa yang saya dapat di dalam lagu ini juga terjadi kepada Nehemia. Nehemia memberikan hati kepada Tuhan. Dikatakan apa? Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Nehemia melihat situasi dan kondisi itu tidak membawa dia terbawa arus, tetapi justru di dalam situasi itulah dia menggunakan kesempatan yang indah untuk bergaul karib dengan Tuhan. Saya ingin jelaskan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi orang yang punya hati mau bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan berarti membuka dirinya, membuka hidupnya untuk datang, untuk bersama-sama dengan Tuhan dan hidup berpaut dengan apa yang Tuhan punya mau. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Ketika aku dengar berita ini, aku berpuasa. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi badai, seharusnya orang-orang Kristen memiliki langkah yang tepat dan sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Punya doa yang hidup, ada rana puasa yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Dan puji Tuhan, ini juga seharusnya menjadi solusi bagi kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sesulit apapun yang kita hadapi, seharusnya yang kita hidupkan adalah melekatkan diri kepada Tuhan di dalam kita merendahkan diri dan ada doa puasa yang hidup. Ketika kita berkata doa puasa, kadang-kala ketika mau mendengar doa puasa, kita sudah mulai pikir, wah ini kalau doa puasa berarti saya tidak makan. 1-2 jam mungkin saya masih bisa tahan, tapi 3-4 jam rasa-rasanya tidak mampu lagi. Tetapi saudara-saudara, Nehemia tidak punya niat seperti itu. Nehemia memiliki niat yang berani untuk melawan diri sendiri, untuk melepaskan keinginan diri sendiri demi terwujudnya jawaban Tuhan yang disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal ketika kita mau datang merendahkan diri di bawah Tuhan. Dengan kata lain, ada rana puasa yang hidup di dalam Tuhan. Puasa itu berarti kita harus menanggalkan segala keinginan kita, melepaskan segala keegoisan kita, segala keangkuhan hidup kita, dan berbalik kepada kehendak Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku datang kepadamu, membutuhkan lawatanmu, aku datang kepadamu, membutuhkan jawabanmu. Dan Nehemia tahu bahwa di dalam doa dan puasa pasti ada jawaban Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya pada hari ini, minggu ini, saudara belajar bahwa untuk mengatasi persoalan dibutuhkan satu sikap kerendahan hati, masuk ke dalam doa peperangan, yaitu berdoa dan puasa. Saya sudah katakan di atas tadi, waktu doa dan puasa kita lakukan, memang kelihatannya akan sulit. Tetapi ketika kita berhasil melewati itu, percayalah, apa yang saudara rindukan, Tuhan mengerti. Soal jawaban, apakah nanti atau besok, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Yang terpenting, kita mau senangkan hati Tuhan. Saya sudah katakan di depan tadi, dikatakan Tuhan kuberikan semuanya. Ya, segalanya kuberikan kepada Tuhan. Saya coba menyanyikan, Tuhan kuberikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kata-kata ini saudara, ada ranah yang indah, tapi untuk masuk kepada kata seirama dengan hati Tuhan akan sangat sulit orang Kristen. Jangan kata orang Kristen, kadang-kala mereka begitu sulit untuk berjalan seirama dengan Tuhan. Apa sih yang dimaksud seirama dengan Tuhan? Melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau kita melakukan ini berarti kita sudah masuk kepada poin yang pertama, merendahkan diri dalam doa dan puasa. Mengatasi persoalan hidup dibutuhkan perjuangan penting di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang saya sudah katakan di atas, berpuasa dan berdoa. Kalau kita mampu melakukan ini, maka percayalah, badai pasti berlalu. Dan saya terlalu yakin, berkali-kali saya katakan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan
tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu sekarang ini, yang kupanjatkan kepadamu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu. Saudara, setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Tetapi kita melihat Nehemia tidak melihat siapa yang melakukan, ini salah siapa, tapi Nehemia mengambil sikap yang tentunya sangat mengundang kehadiran Tuhan dengan sikap ini. Yaitu dia katakan melalui doanya, ada satu statement, ada satu pengakuan totalitas. Dia katakan, Tuhan, kami baik keluargaku, baik bangsa Israel telah berbuat kesalahan atau telah berbuat dosa yang tidak lagi mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, kadangkala sesuatu terjadi, ada yang menjadi maksud Tuhan di balik kejadian ini. Saya yakin bahwa di balik kejadian ini, virus corona, ada maksud Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terindah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tetapi bukan juga kita melangkah dengan iman yang sembrono, asal membunyikan kata. Tetapi kita benar-benar mengikuti kemauan Tuhan, kembali kepada kesadaran akan diri sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari gangguan-gangguan untuk terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Pengakuan yang dilakukan oleh Nehemia membuat kegetaran surga, membuat hati Bapa melihat kembali kepada bangsa Israel. Mereka telah terlantar, telah terbuang, akan tetapi ketika seorang yang namanya Nehemia datang membereskan, menuntaskan hidupnya bersama dengan Tuhan, dan dia mengakui keberadaannya, maka dari sanalah Tuhan memberikan satu jawaban. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita coba introspeksi diri. Apakah kita juga sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, sudahkah kita punya hati yang sungguh-sungguh memiliki pengakuan totalitas dengan Tuhan? Baik segala pelanggaran perbuatan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh masuk ke dalam rancangan Allah dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang benar. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan mengajak setiap anak-anak Tuhan hidup tanpa pertobatan, akibatnya fatal. Saya yakin saudara, ketika virus ini sedang terjadi, kalau lewat virus pertama ini tidak terjadi pertobatan, maka akan ada kegerakan Allah yang lebih dahsyat lagi. Saudara, Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendatangkan, untuk menasihati orang-orang, agar supaya orang bisa bertobat. Saudara-saudara, ternyata Nehemia menunjukkan sikap ketundukan dirinya kepada Tuhan, membuat kegetaran Allah yang sangat luar biasa mendengarkan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu ini. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu ini, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan. Saudara, sadar atau tidak sadar, Indonesia sedang mengalami sesuatu hal yang luar biasa, yang lebih memilukan hati lagi, saudara. Ketika meninggal karena virus, tidak ada satu keluarga pun yang ikut bersama-sama
untuk berbondong-bondong mengantar jenazah ke kuburan, dibawa pergi sendiri. Bukan dia ini miris sekali, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Tentunya kita tidak mau mengalami hal seperti ini. Akan tetapi kalau toh memang Tuhan izinkan, Tuhan punya cara yang lain untuk kehidupan kita. Namun demikian, bukankah juga Tuhan berkata, Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal wabah, sakit, penyakit, atau apapun itu, apabila kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, yang pertama ada doa dan puasa. Doa dan puasa itu ternyata dalam merendahkan diri rasanya tidak cukup tanpa ada sebuah pengakuan yang jelas di mata Tuhan. Apapun yang saudara dan saya sembunyikan, itu tidak dapat disembunyikan di hadapan Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Matanya pun selalu melihat ke bawah. Akan tetapi saudara-saudara, percayalah, manakala kita mengikuti, kita mengintrospeksi diri, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan? Jika demikian, maka bersyukurlah karena engkau sudah melakukannya. Kalaupun belum, mari kita datang kepada Tuhan. Sebagai poin yang kedua ini, mengantar kepada kita, agar mengatakan kepada kita agar supaya kita harus berhati-hati dengan segala tindakan kehidupan kita. Supaya dengan demikian, perjalanan kita akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Manakala tantangan datang, akan tetapi pembelaan Tuhan pasti terjadi karena kita hidup benar di dalam Dia, memiliki pengakuan totalitas dan hidup di dalam pengakuan yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, poin yang kedua ini, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari segala kejahatan dan punya hati untuk mengadakan pengakuan totalitas dengan Tuhan. Mengaku kepada Tuhan adalah langkah yang paling tepat di saat-saat ini. Ketika kita melakukan, agar supaya kita juga tidak malu melakukannya, karena kita berurusan secara pribadi, bukan dengan manusia, tetapi berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan di atas tadi, bahwa bila mana saudara sudah melakukan ini, maksudnya sudah hidup benar, bersyukurlah bahwa engkau pasti selalu bersama-sama dengan Tuhan. Namun demikian, kalau kita belum masuk kepada ranah ini, segeralah berbalik sebelum bencana datang menimpa kita. Tetapi percayalah, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bagi kita yang siap datang mengaku segala dosa kita. Pengakuan itu adalah hal penting bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan berkata engkau sudah dibaptis, tapi katakanlah, ya memang aku setelah berbuat kesalahan, namun aku ingin kembali kepada Tuhan sebagaimana Nehemia dia lakukan, dan ternyata itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Pengakuan yang dari hati adalah itu merindukan campur tangan Bapa dan mengerti isi hati Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, maka serta melakukan, maka sekalipun orang-orang buangan di ujung langit, di ujung langit akan ku kumpulkan mereka kembali dan ku bawa ke tempat mereka yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, saya rasanya ayat ini sedang menggelitik hati saya. Kita mau ke Bogor aja udah nggak bisa, ya udah ditutup jalannya. Apalagi yang ke Semarang, yang kasihan yang kemarin tuh ya, mereka rupanya gunakan waktu itu untuk pulang. Ya kan sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam ada yang masih masuk Cirebon sudah disuruh pulang. Kenapa? Sesuatu hal mereka melanggar juga, ya. Pelanggaran itu pasti akibatnya juga fatal. Ya. Sepertinya sudah tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga untuk masa-masa sekarang ini karena Covid. Ternyata Covid ini menjadi penghalang totalitas untuk kita menyatu dengan keluarga, untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga. Ternyata Covid
COVID ini membuat perceraian yang sangat luar biasa. Maksudnya memisahkan kita antara orang tua dan anak. Ya, ada satu lelecon yang dikirim dari mami, dia kirim pakai bahasa Jawa. Ya, lelecon itu tapi bagi saya lucu juga. Nah, ini anak ini tinggal di Jakarta. Dia bilang pakai bahasa. Tapi mami tanya, kowe ngerti bahasa Jawa? Ngerti Jawa toh? Ngerti siti-siti? Nah, jawab. Tetapi si mbahnya ngomong gini, anaknya, mbah, aku mulai. Ora weh, kowe nang kono wae. Ojo nggawa penyakit yang kini, katanya. Lalu apa yang dia katakan? Yang penting kirimi aku duit. Ngono tok wis. Aku kangen karo mbah. Gampang. Sese, nek kowe kangen tak foto. Tak foto dhewe awakku mengko tak kirim. Dikirim lah. Makin kesel yang ada di perantauan. Maksud saya gini. Segala sesuatu telah menjadi halangan bagi kita. Dan ketika kita ingin bersilaturahmi, ternyata sudah nggak bisa. Sekarang ini sudah nggak bisa. Tetapi saudara-saudara, bahkan ada yang mengatakan corona ini akan sampai Desember. Tapi saya bilang Tuhan, bukan kehendak manusia yang terjadi, kehendak Tuhan saja. Itu sudah kehendak Tuhan saja. Karena kita percaya kehendak Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan Tuhan mengerti, bukankah Tuhan bilang apa? Pencobaan datang kepadamu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau melebihi berarti ada tantangannya. Jangan-jangan di poin yang kedua tadi belum beres semua. Makanya beres totalitas dengan Tuhan. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau beres sehingga kita dapat bersilaturahmi satu dengan yang lain dimanapun kita berada. Itu juga tekan-tekan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah melihat. Tuhan sudah berjanji, kalau kita hidup benar, Tuhan akan lakukan hal yang terbaik bagi kita. Tapi bukan berarti tidak masalah. Justru makin banyak kebenaran yang kita lakukan, justru makin banyak tantangan. Tetapi Tuhan pasti campur tangan. Yang terpenting, kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan adalah apa? Kembali kepada Dia. Jalani hidup kita ini bersama-sama dengan Dia dan selalu menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Menjunjung tinggi bukan dikeluarkan dari diri kita. Berarti kita satukan kebenaran itu dalam diri kita dan biarkan kebenaran itu yang mengendalikan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kalau ada kebenaran Tuhan dalam diri kita, percayalah tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Dan persekutuan kita pun dengan Tuhan tidak sia-sia. Lalu dikatakan demikian. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bahwa Nehemia menunjukkan sikap bukan sekedar takut-takutan. Tetapi dia lakukan baik dalam tindakan, baik dalam perbuatan. Dia selalu menunjukkan dia takut akan Allah. Ketika dia berhadapan dengan Raja Artasasta, saudara baca ayat yang kedua, betapa luar biasa. Raja Artasasta mengizinkan dia untuk pergi untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara, bukankah tadi Nehemia mengalami satu tekanan yang luar biasa dan orang-orang Yahudi mengalami ini? Tetapi Tuhan melihat ketika Nehemia menunjukkan sikap takut akan Tuhan, berarti hidup menjalani dengan kebenaran firman Tuhan yang walaupun kadangkala sulit adanya, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Kesulitan yang terjadi pasti Tuhan beri jalan keluar. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, muliakanlah namanya, agar supaya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sedang menunjukkan esensi hidup kita adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Tuhan akan memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi kepada kita, manakala kita menunjukkan bahwa pribadi kita sungguh-sungguh takut dan getar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, Tuhan dapati kita seirama dengan Dia. Ketika kita hidup seirama dengan Tuhan, yang dimaksudkan seirama itu adalah hidup takut akan Dia. Orang yang hidup takut akan Dia berarti berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam perkataan yang benar, berjalan di dalam hal-hal yang benar. Semua yang benar, semua yang adil, dia lakukan itu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merindukan lawatan Tuhan terjadi bagi kita dan bagi bangsa ini. Dan maukah kita untuk buka diri dengan Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau tidak pernah gagal. Dan kita tunjukkan bahwa kita pribadi ini adalah takut akan Tuhan. Yang terakhir, saudara, ketika kita mau mewujudkan takut akan Tuhan, ternyata jawaban Tuhan ada di sana. Perhatikan pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja dan untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu berkatalah raja kepadaku, sedang permansuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut sesuatu jangka waktu kepadanya. Kelihatannya sulit ya, yang menghancurkan dia, raja itu, tapi dia minta izin untuk dia balik untuk membangunnya. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan roh keberanian kepada kita. Keberanian mengungkapkan kebenaran, keberanian mengungkapkan sesuatu jalan keluar, keberanian untuk menyampaikan bahwa dia ingin membangun tembok. Saudara-saudara, bukankah juga ketika kita mengalami sesuatu hal yang kita hadapi, Tuhan juga akan berikan keberanian kepada kita. Manakala kita penuhi yang 3 hal di atas tadi, ada kemampuan untuk kita berdoa puasa, dan ada juga merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Tetapi tidak kalah pentingnya, takut akan Tuhan dan punya roh keberanian. Kalau seperti ini terjadi kepada kita, bersyukurlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Saya teringat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Begitu jelas sekali untuk menambahkan apa yang Tuhan lakukan kepada anak-anaknya, apa yang Tuhan pesankan kepada anak-anaknya ketika dia sudah melakukan arahan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 41 begitu jelas sekali dikatakan demikian. Ya. Ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Apa yang Tuhan lakukan kepada anak-anak yang takut akan Tuhan, yang punya doa puasa yang benar, punya penyerahan totalitas kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Inilah pesan Tuhan kepada mereka. Dikatakan demikian. Yesaya 41 ayat yang ke-10 bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya kita mau lawatan Tuhan terjadi. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah kita mengikuti arahan firman Tuhan? 4 perkara penting di atas tadi. Maukah kita melaksanakannya? Jikalau kita melaksanakannya, maka percayalah, ayat di dalam 41 ayat 10 ini pasti digenapi dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Lakukanlah apa yang menjadi kemauan Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi keinginannya. Dan percayalah, apapun yang menjadi keinginan kita, Tuhan telah mencatatnya. Soal jawaban, soal waktu, itu bukan urusan kita. Semua ada di dalam urusan Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang hidup. Firman yang kita baca ini mengarahkan kepada kita pada pagi hari ini, agar supaya kita tetap eksis dengannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kami percaya Bapa, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semua pasti terjadi kepada kami. Tetapi ada kekuatan baru yang menyertai hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Lewat Nehemia pasal 1 ayat 1-11 menyatakan kepada kami, Bapa, kami perlu datang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat melalui doa puasa yang benar. Kami juga perlu untuk selalu mengisi hati kami dengan takut akan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terlalu yakin ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi dan badai tidak akan lama lagi Tuhan akan lalukan bagi kehidupan kami. Kami mempercayai Bapa, di mana ada kesungguhan hati, di sana pasti ada jawaban. Dan kami juga terlalu yakin Engkau memberikan kami roh keberanian untuk menghadapi setiap situasi dan kondisi. Biarlah pada pagi hari Minggu ini Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat Tuhan GGP Siloam semua, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau yang punya masalah pasti mendapat jalan keluar. Karena itu kami percaya dan yakin janji firman Tuhan makin tergenapi dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam firman Tuhan yang baru saja disampaikan menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi pegangan bagi hidup kami. Bahwa kami tidak usah takut, di mana juga kami harus menuruti aturan-aturan yang dianjurkan pemerintah kepada kami. Sebab mereka juga adalah utusan Tuhan untuk mengarahkan kami agar supaya kami tetap sehat. Tuhan, biarlah itu semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita mau pulang bawa berkat daripada Tuhan. Kita persiapkan hati kita angkat pujian kita yang berkata, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Dan
Kiranya kasih daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Segera siapkan diri.